Prediksi superkomputer, Man City juara Liga Champions. Manchester City dijagokan superkomputer menjadi juara Liga Champions musim ini. The Citizens jadi unggulan pertama di atas Real Madrid. Menukil The Sun, superkomputer dari Opta menghitung peluang juara tim-tim kontestan tersisa Liga Champions. Hasilnya, Man City keluar sebagai favorit. Man City diberi peluang sebesar 31,2% untuk juara Liga Champions 2023/2024. Angka tersebut 2 kali lipat ketimbang pesaing terdekatnya, Real Madrid, yaitu 15,7%. Finalis musim lalu, Inter Milan, ada di urutan ketiga daftar superkomputer Opta dengan 12,1% peluang juara. Manchester City jadi favorit tak hanya karena berstatus juara bertahan. The Citizens juga lagi ganas-ganasnya dengan kemenangan beruntun dalam 9 laga terakhir di semua kompetisi. Man City akan ditantang FC Copenhagen pada babak 16 besar Liga Champions. Leg pertama dijadwalkan pada tanggal 14 Februari mendatang. Musim lalu, Man City berhasil mencetak sejarah dengan meraih treble. The Sky Blues sukses merengkuh titel Liga Champions pertama mereka dalam sejarah usai mengalahkan Inter Milan di final. Andai juara lagi musim ini, Man City jadi tim kedua yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions dalam 3 dekade terakhir. Sejauh ini hanya Real Madrid yang sanggup melakukan itu. Phil Foden pemimpin masa depan Man City. Phil Foden sudah jadi salah satu pilar Manchester City di usianya yang masih muda. Pep Guardiola meyakini Foden akan jadi pemain penting City di masa depan. Foden baru-baru ini menjadi bintang kemenangan City di kandang Brentford, Selasa tanggal 6 Februari tahun 2024 dini hari WIB. Pemain berusia 23 tahun itu mencetak hat-trick untuk membawa City menang 3-1. Hat-trick tersebut sekaligus menandai penampilan Foden yang ke-250 selama berseragam Man City. Secara keseluruhan, dia sudah mengemas 71 gol dan 50 assist. Foden sedang melalui musim paling produktif dalam kariernya sejauh ini. Guardiola yakin Foden akan punya karir panjang di City dan jadi salah satu pemimpin. Phil Foden merupakan pemain jebolan akademi Man City. Dia menembus tim utama pada 2016 dan melakukan debutnya 1 tahun kemudian. Dia akan mengambil alih dari Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva di masa depan, itu akan terjadi. Ini soal proses. Setiap musim pengalaman yang ia dapat, dia akan memimpin untuk yang lain. Tetap saja dia saat ini masih dipimpin, tapi akan ada momennya. Saya harus katakan bahwa sejak hari pertama di lapangan, dia merasa dewasa dan merasa, aku tidak peduli. Aku punya cukup pengalaman dan aku tidak merasakan tekanan. Pemain dari akademi dengan level dan konsistensi seperti ini selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu berapa banyak trofi yang kami dapat, 15 atau 16 di usia itu. Sefokus-fokusnya dia ke sana, dia akan punya karir yang sukses dan panjang, tapi itu tergantung dirinya. Seberapa ingin dia fokus ke pekerjaannya dan setiap detail dalam hidupnya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Guardiola sebut pemain City ini mirip-mirip De Bruyne. Bukan Alvarez, bukan Foden, juga bukan Kovacic. Pemain Manchester City yang disebut Pep Guardiola mirip-mirip sama Kevin De Bruyne adalah Matheus Nunes. Kevin De Bruyne adalah jenderal tengah Manchester City. Perannya di lini tengah tidak tergantikan, sejak bermain pada tahun 2015. Manchester City sudah pelan-pelan mencari suksesor Kevin De Bruyne. Sang pemain pun sudah berusia 32 tahun, kerap cedera, dan kontraknya habis sebentar lagi pada musim panas 2025. Pencarian City mungkin berakhir, sebab kini, sudah ada sosok Matheus Nunes yang disebut manajer Pep Guardiola, mirip seperti KDB. Nunes pergerakannya mirip-mirip Kevin De Bruyne. Namun, kami senang dengan kehadirannya karena dia punya kualitas spesifik yang tidak kami miliki sebelumnya. Permainan transisinya adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Matheus Nunes merupakan rekrutan baru Manchester City di musim ini.
Pemain berusia 25 tahun asal Portugal itu dibeli dari Wolves seharga 1 triliun rupiah. Nunes sepanjang kariernya bermain lebih banyak sebagai central midfielder sebanyak 96 kali. Cuma 19 kali dirinya main sebagai gelandang serang, posisi yang biasa dimainkan De Bruyne. Namun di tangan Pep Guardiola, Nunes kerap dimainkan di posisinya De Bruyne. Terbukti, sudah 2 assist dikemasnya di Liga Inggris dari 9 laga sejauh ini. Phil Foden makin nyaman bermain di lini tengah Manchester City. Gelandang Manchester City, Phil Foden, mengakui bahwa dirinya semakin nyaman bermain di lini tengah tim arahan Pep Guardiola. Apa alasannya? Pada lanjutan pertandingan pekan ke-23 Premier League, Manchester City meraih hasil yang benar-benar memuaskan. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Brentford di GTEC Community Stadium, Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 dini hari WIB, The Citizens meraih kemenangan dengan skor 1-3. Pada laga tersebut, tim tuan rumah sebenarnya sempat unggul terlebih dahulu usai Neal Maupay membobol gawang Ederson Moraes di menit ke-21. Namun, Man City berhasil bangkit dan mencetak 3 gol balasan melalui aksi Phil Foden. Sesaat setelah laga usai, Foden memberikan komentarnya. Foden mengakui bahwa di balik penampilan apiknya belakangan ini salah satunya dipengaruhi oleh posisi bermainnya. Ia mengaku lebih nyaman bermain sebagai pemain tengah karena memiliki keleluasaan untuk mencetak gol dan memberikan assist. Saya adalah orang yang mudah beradaptasi dan memainkan banyak posisi ketika dibutuhkan. Saya tahu saya akan melakukan hal itu bersama Man City dan harus siap. Saya menikmati bermain di tengah dan disitulah saya melihat diri saya. Semoga saya bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain di sana. Gol pertama datang di saat yang tepat, menyamakan kedudukan di babak pertama memberi Anda perasaan yang baik untuk memasuki babak kedua. Sangat sulit di sini, mereka telah memberi tim-tim besar masalah, tetapi saya pikir kami pantas mendapatkannya. Yang saya targetkan adalah untuk memperbaiki statistik tahun lalu dan terus berkembang setiap tahunnya, mencetak lebih banyak gol dan memberikan lebih banyak assist. Saya harus terus melaju dan menunjukkan level performa seperti ini lebih sering. Saya tidak mencetak banyak gol sundulan, jadi saya gembira dengan gol tersebut.